Baik, sekarang, bisakah Anda ceritakan bagaimana nih pengalaman Anda terkait penerimaan paket di kos-kosan ini? Nah, apakah Anda juga sering menerima paket? Nggak terlalu, cuman lagi apes aja gitu. Lalu menurut Anda bagaimana modus operasi pencurian paket yang paling mungkin terjadi di sini? Jadi contohnya tuh kayak diambil langsung dari depan kamar, dari area umum atau, oleh orang luar yang masuk gitu? Kalau di sini tuh yang gua alamin, dia itu karena paketnya udah lebih dari 1 hari karena gua lagi di luar kota. Kayaknya dia udah ngeliat nih paketnya di hari Senin misal. Selasanya masih di sana. Dan di sebelahnya kan biasanya ada motor. Nah itu nggak ada motor selama 2 hari itu. Dan kebetulan lagi pagernya kebuka. Ada penghuni kos yang agak pinter lah gitu. Jadi nggak ditutup. Ya kesempatan lah bagi dia. Udah maniatnya jahat, ada peluang gitu. Jadi terjadi. Nah, apa saja faktor-faktor yang menurut Anda memicu terjadinya pencurian paket di kos-kosan ini? Begitu, seperti misalnya nih nggak ada CCTV gitu-gitu. Sebenarnya kalau peluang sebesar apapun kalau memang dia tidak mencuri, memang apa ya di dalam dirinya itu tidak ada niatan ya nggak bakal ada terjadi pencurian sih. Cuman memang kalau di Indonesia tuh ketika ada kesempatan mobil kecelakaan bawa buah bawa apa juga kan dijarah kan, makanya ini karena lokasi kos gua pagernya memang tidak full, maksudnya full tuh tinggi, cuman sedada lah. Terus antar kos kanan dan kiri, maksudnya kamar kanan dan kiri kan memang langsung terbuka parkiran gitu, parkiran motor, 1 motor, 2 motor lah di depan tuh teras gitu. Nah, antara sekat kamar kanan dan kiri itu cuman sepaha, jadi bisa dilewatin langsung gitu, nggak terlalu manjat lah. Jadi memang hal-hal kayak gitu sih harusnya kalau misalkan benar-benar tertutup kayak penjara sih harusnya nggak dimaling ya, kecuali nekat. Untuk CCTV ya ada CCTV di sana. Cuman ya CCTV cuma liatin doang, nggak bisa bertindak. Lalu sejauh mana dampak kerugian yang Anda rasakan atau yang teman-teman kos rasakan nih di kos-kosan Anda terkait seringnya pencurian paket ini gitu? Paketnya nggak seberapa, cuman kecewa aja lah tempatnya. Kayak apa sih dengan harga segitu tapi tidak memberikan keamanan yang lebih lah. Nggak worth it. Terus lingkungan juga jadi was-was aja sih lah kayak gitu. Kalau rugi mah nggak terlalu, belasan ribu lah itu, puluhan ribu. Cuman ya kesel aja gitu, paket udah nunggu dari lama. Pas datang itu pas lagi di luar kota, pas nyampe udah habis hilang orang. Terus apa sih upaya pencegahan yang sudah Anda lakukan untuk diri Anda sendiri gitu untuk mengamankan paket-paket Anda agar tidak dicuri lagi gitu? Harusnya ketika paket sudah tahu kapan datangnya lu udah standby gitu. Jadi ketika paket datang lu udah tinggal ngambil, jangan sampai nungguin 1 sampai 2 hari. Dan memang kalau di Sukabirus itu jangan sampai nyimpen barang apapun. Terakhir saya cuma gue cuma nyimpen busa motor. Diambil bos sama tukang bangunan sebelah. Diontrok, diambil balik padahal kayak gembel sih si ininya mah si apa sponsnya mah udah rusak gitu, kayak udah sobek, udah compang camping si sponsnya mah. Diambil bos. Cuman ya gimana lagi ya, orang ada kesempatan terus mungkin lumayan juga walaupun nggak seberapa gitu. Itu sih kalau misalkan upaya pencegahan mah, ketika paket tanggal ada apa hari ini datang ya udah standby aja hari ini gitu. Jangan sampai ditinggalin seharian.
Terus dari penghuni Bapak kos sih kemarin mau bilang bikin ini tempat paket katanya. Jadi ada tempat penyimpanan yang emang orang nggak bisa ngambil dari si pembukaannya, tapi harus dari belakang dibuka pakai kunci. Jadi tiap kos punya kuncinya katanya. Cuman nggak tahu ya, sekarang gue mau cabut dari kosan itu. Kalau nggak ya nitip, bisa sih nitip ke sebelah. Tolong simpenin. Cuman kemarin kebetulan nggak aja gitu, dan kebetulan diambil sama orang, sama pencuri. Nah, terkait banyaknya pencurian yang terjadi, menurut Anda tindakan pencegahan apa nih yang seharusnya dilakukan oleh pihak pengelola kos untuk mengatasi masalah ini gitu? Oh ya, yang tadi itu bikin buat tempat penerimaan paket ketika kita nggak ada, jadi benar-benar safety lah. Dan memang diambilnya ketika harus dibuka oleh pemiliknya di belakang sama kuncinya penghuni kos. Jadi lewat lubangnya nggak bisa diambil karena ketutup gitu. Bagaimana tingkat kesadaran penghuni kos? Karena banyaknya pencurian, jadi bagaimana tingkat kewaspadaan penghuni kos terkait resiko pencurian yang ada di kos-kosan ini yang sering terjadi gitu? Enggak, mereka bodoh amat. Pintu terbuka, pintu tidak dikunci. Emang bego. Nah itu salah satunya gue cabut lah. Kadang capek juga ya ketika kita udah nge-aware di grup, misal waktu dapat pencurian. Terus kadang waktu mau cabut dari kos, gerbang sebelah kebuka. Kan gerbang sebelah kebuka otomatis bisa ke sebelah gue dong, karena kan sepaha doang tadi. Ya, makanya kayak cacat moral dan etika. Ya itu sih udah paling untuk pertanyaan-pertanyaannya. Thank you. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sudah bersama saksi mata yang pernah melihat pelaku membawa paket yang dialami oleh saudara Arya. Bisa diperkenalkan nama Anda dan status Anda dengan saudara Arya siapa? Nama saya Eka Hernanda Putra. Saya adalah teman sekelasnya Arya. Baik. Jadi bisakah Anda ceritakan bagaimana pengalaman Anda ketika melihat pelaku yang berpapasan dengan Anda? Ya, ketika pelaku berpapasan sih saya tidak tahu ya kalau itu paketnya ternyata punya Arya. Jadi saya hanya berpapasan saja sama orang ini ketika saya sedang ke kosan Arya. Kalau boleh tahu ada keperluan apa Anda datang ke kosan Arya? Apakah Anda mengetahui bahwa tidak ada Aryanya di kosan tersebut? Keperluannya saya mau membahas tentang tugas di kelas. Terus ketika saya ke kosan Arya itu saya nggak tahu kalau Arya itu sedang tidak ada di kosan. Oke, baik. Jadi setelah Anda di titik mana Anda tahu bahwa pelaku ini adalah pelaku pencurian paket Arya? Ya, saya tahunya itu ketika Arya ngepost story di IG kalau dia itu kehilangan paket. Jadi ada video orangnya lagi ngambil paket dan orangnya sama ternyata. Oh, jadi dari situ Anda langsung memberitahu kepada Arya bahwa Anda sempat berpapasan dengan orang tersebut begitu? Iya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian ya, cukup jelas apa yang disampaikan oleh saksi, karena sama ya pakaiannya dan juga gerak-geriknya ya. Gerak-geriknya sama. Orang yang sama berarti. Orang yang sama. Oke, baik. Mungkin cukup sekian wawancara dari saksi pencurian paket di kos-kosan tempat Arya tinggal.